Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1089 sudah keluar Leo. Dan kali ini spoiler kilap karena begitu singkat. Kanmai no kokyu, ichi no kata, hekireki isen. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Leo, jika kalian mendengar suara-suara yang aneh, abaikan. Karena saat ini aku sedang berada di jalur lintas Kalimantan. One Piece chapter 1089 diberi judul Ruang Tunggu. Dan inti dari spoiler kali ini, terlihat lubang raksasa di lautan di tempat kerajaan Lulusia seharusnya berada. Leo, apakah ini efek dari kekuatan dari serangan sebuah senjata yang melenyapkan kerajaan Lulusia? Menarik untuk ditunggu. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu membahas Gorosei dengan kumis panjang, yaitu Gorosei dengan nama Saint Marcus Mars, memiliki julukan sebagai dewa pejuang lingkungan. Gorosei yang arti namanya melambangkan planet Mars, dikenal sebagai Fire Planet atau planet api. Untuk pertama kalinya dalam chapter 1085, kita melihat transformasi perubahan Gorosei, Saint Marcus Mars, menjadi bayangan hitam layaknya sebuah burung makhluk mitologi, di mana pada chapter 1085 ditampilkan sayap dan paruh layaknya seekor burung raksasa. Dari apa yang ditampilkan di manga One Piece, bentuk dari Gorosei Saint Marcus Mars membuat marga anime teringat dengan suatu dialog dalam chapter 833 saat pertarungan Sanji melawan ayahnya, yaitu Vinsmoke Judge. Pada saat itu para bawahan Vinsmoke Judge mengomentari gaya yang digunakan oleh Vinsmoke Judge, di mana bawahannya tersebut berkata, gaya bertarung seseorang kasatria atau legenda yang dulunya dijuluki dengan nama Garuda. Dari dialog tersebut terpintas bagi marga anime jika tampilan bayangan siluet Gorosei Saint Marcus Mars mirip dengan burung Garuda, seekor makhluk mitologi yang berasal dari mitos Hindu dan Buddha. Kemudian kita juga menemukan fakta lain, yaitu dalam chapter 839, di mana ditampilkan tata kerajaan Germa Double Six adalah sebuah Garuda raksasa, di mana tampilan tersebut mirip dengan penampakan siluet Gorosei Saint Marcus Mars pada chapter 1085. Dari beberapa petunjuk tersebut, marga anime meyakini jika Saint Marcus Mars merupakan salah satu Gorosei dengan kekuatan mythical Zoan Garuda. Karena di manga One Piece, nama Garuda merupakan sebuah nama yang melegenda yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dari beberapa petunjuk dan berkaitan dengan gambar Garuda di kerajaan Germa Double Six, Gorosei Saint Marcus Mars juga ditampilkan dalam chapter 1085 menggunakan sebuah pistol sebagai senjata utama miliknya. Tidak hanya itu, nama Gorosei Saint Marcus Mars dijuluki sebagai seorang dewa pejuang lingkungan, yang membuktikan jika dia merupakan karakter yang sangat kuat, di mana arti pejuang dan dewa merupakan nama tingkat atas yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu di dunia One Piece. Menarik bukan? Bagaimana menurut kalian Leo? Apakah Gorosei Saint Marcus Mars memiliki hubungan dengan kerajaan Germa Double Six dan Garuda yang disebutkan dalam chapter 833? Menarik untuk ditunggu ke depannya, karena marga anime sangat menunggu jawaban ini, karena kita tahu kerajaan Germa Double Six sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Namun kerajaan tersebut secara tiba-tiba hancur tanpa tahu penyebabnya hingga saat ini. Marga anime sangat ingin tahu apakah Gorosei Saint Marcus Mars memiliki hubungan atau tidak, karena apa yang kita bahas tentang siluet Saint Marcus Mars mirip dengan tampilan Garuda di kerajaan Germa Double Six. Kemudian kita berlanjut ke pembahasan terakhir, yaitu Gorosei yang saat ini sedang datang ke Egghead Island.
memimpin pasukan besar untuk menghadapi Yonko bajak laut Mugiwara no Luffy. Dia adalah Gorosei, Sain Jai Garcia Saturn, dengan julukan sebagai Dewa Pejuang Pertahanan Sains, sebuah julukan yang berhubungan dengan sains atau teknologi. Dan Gorosei yang diketahui menjadi sosok yang berperan dalam mempersiapkan senjata Mother Flame yang diluncurkan ke kerajaan Lulusia. Dengan itu semua kita bisa mengetahui jika Gorosei Saturn adalah orang yang sangat amat penting dalam hal teknologi di dunia One Piece, menjadikan dirinya sebagai karakter yang dikirim secara langsung ke tempat sains atau teknologi di dunia One Piece. Namun apa sih sebenarnya kekuatan dari Gorosei Saturn? Jika kita flashback kembali ke chapter 1085, saat para Gorosei bertransformasi ke bentuk makhluk hitam, kita bisa melihat Gorosei Saturn berubah ke bentuk hitam layaknya sebuah bison, di mana hal tersebut diperkuat dengan tampilan 2 tanduk di atas kepalanya. Dari yang diperlihatkan Oda Sensei di chapter 1085, marga anime berspekulasi atau berteori jika Gorosei Saturn merupakan pengguna buah iblis Mythical Zoan model bison, di mana hal tersebut diperkuat dengan beberapa fakta. Di dalam chapter 853 kita bisa melihat sebuah color split, di mana di dalam color split kita bisa menemukan fakta yang berhubungan dengan Gorosei Saturn. Pertama, di dalam color split kita bisa melihat Luffy sedang berhadapan dengan seekor bison yang memiliki bekas luka di wajahnya, di dekat matanya, bekas luka yang mirip dengan Saturn yang juga memiliki bekas luka di wajahnya. Dari tampilan bison pada color split chapter 853, kita juga bisa melihat jika penggambaran dengan siluet chapter 1085 sangat mirip. Hal lainnya yang memperkuat teori tersebut adalah bahwasanya tulisan baju pada bison tersebut adalah 56, di mana logo 5 untuk bison diartikan sebagai 5 planet tertua atau Gorosei, sedangkan logo 6 diartikan sebagai simbol planet ke-6 dari matahari, yaitu Saturnus. Nama dari Gorosei Saturn, dari apa yang ditampilkan dari beberapa pendekatan fakta yang diperlihatkan dalam color split, marga anime sangat yakin jika Saturn memiliki kekuatan yang berhubungan dengan bison. Jadi tidak perlu diragukan lagi, karena sebentar lagi kita akan melihat kekuatan dari Gorosei yang dijuluki sebagai Dewa Pertahanan Sains, di mana dia adalah Gorosei pertama yang diperlihatkan bergerak di dunia One Piece. Jadi marga anime sangat menunggu kekuatan sebenarnya dari karakter yang dijuluki Dewa Pejuang Sains tersebut. Menarik bukan, Leo? Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.